Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas analisa mingguan ya. Nah, sebelumnya ada disclaimer on, di mana video ini merupakan analisa pribadi, sharing ya, bukan ajakan atau rekomendasi. Jadi semua resiko investasi ada di tangan masing-masing investor. Oke, sebelum saya masuk di minggu ini ada beberapa hal yang menarik ya yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu dari IPO Bukalapak. Dimana kalau di video sebelumnya yang tentang review IPO Bukalapak, saya akan memprediksi bahwa akan retail mungkin akan dapat banyak ya. Ternyata hasilnya yang ikut book building retail itu mendapatkan tuh nggak sampai 1% ya. Jadi misalkan book building 1 miliar, dia dapatnya bahkan nggak sampai 1% kan 10 juta, nggak sampai 1%-nya, mungkin sekitar 0,06%, kurang lebih ya. Nah, tapi di sekuritas lain mungkin ada yang dapat lebih tinggi, misalkan 0, berapa persen. Cuman kebanyakan kalau saya dengar infonya itu nggak sampai 1%. Nah, kalau itu terjadi kemungkinan berarti hari pertama dia bisa masuk ke best case ya, dia saham ini akan naik cukup banyak. Dan teman-teman yang masih mau untuk berspekulasi di saham Bukalapak ini bisa ikut poolingnya. Walaupun kemungkinan ya nanti dapatnya nggak banyak juga seperti itu. Nah, kita coba lihat ya, apakah saham dengan dana yang dihimpun 21 triliun ini bisa arah ya, kayak saham-saham lain yang nggak sampai 1%. Biasa saham IPO yang dapatnya nggak sampai 1% kan bisa arah berhari-hari. Nah, kita lihat apakah Bukalapak ini bisa seperti itu. Karena dana yang dihimpun sebenarnya ya cukup besar ya. Sehingga kalau mau sampai arah berhari-hari itu juga membutuhkan dana yang cukup besar seperti itu. Yang kedua saya akan bahas itu adalah IPO dari UVCR ya. Nah, UVCR ini adalah IPO di bidang usaha perdagangan voucher digital dan jasa teknologi. Ini kalau teman-teman tahu ada aplikasinya namanya tuh Ultra Voucher ya. Nah, itu ya ini perusahaannya UVCR ini. Sebenarnya IPO UVCR ini bagi investor itu bisa dibilang agak kurang menarik. Kenapa? Karena dia masuknya kan saham papan akselerasi. Di mana papan akselerasi itu maksimum kenaikannya itu cuma 10% satu hari. Dan dia bisa harganya itu turun di bawah 50. Jadi misalkan jadi Rp1 itu bisa. Seperti itu. Makanya ketika book building harganya kan dari 100 sampai 130 range-nya. Tapi deal-nya itu di angka 100. Nah, jadi angka terendah ya, harga terendah untuk IPO-nya. Berbeda kalau Bukalapak kan di harga tertinggi 850. Ini dia di harga 100. Namun saya pribadi ikut di IPO UVCR ini walaupun nominalnya nggak terlalu banyak ya. Saya melihat di sini ya. Jadi yang lebih menarik nanti itu adalah di warannya. Karena di IPO UVCR ini kita juga selain mendapat saham IPO-nya juga mendapat saham W-nya, warannya. Dengan perbandingan 2 banding 1 dan harga exercise-nya itu adalah 350 per lembarnya. Nah, coba kita lihat ya nanti. Ini penjataannya masih belum keluar ya, dapat berapa persen. Kita lihat nanti bagaimana dapat berapa persen di UVCR dan perdagangan waranya seperti apa. Oke, sekarang saya akan masuk ke IHSG ya. Nah, ini adalah chart IHSG seminggu kemarin di mana sempat mengalami sedikit koreksi dan langsung terbang ya. Naik cukup tinggi apalagi di hari Kamis kemarin ya kenaikannya. Nah, seperti itu dan kita lihat pergerakan asing di mana asing hari ini masuk di regular market 202 miliar dan selama 1 minggu asing masuk di regular market itu 2,01 triliun. Ya, ini angka yang sangat besar ya, 2 triliun dalam 1 minggu asing masuknya. Terus kalau 1 bulan ya sama kurang lebih berarti porsi ini yang 1 bulan ini itu adalah di 1 minggu ini masuknya. Nah, jadi 1 minggu ini asing masuk ke IHSG sangat banyak. Untuk saham-saham sebelumnya ada ini ya, saya akan melihatkan dulu coal price. Harga batu bara kan melejit tinggi ya, 142. Nah, walaupun ini sebenarnya juga sudah turun ya, dari kemarin kan lebih tinggi lagi. Ini membuat saham-saham batu bara macam Adaro, PTBA itu semua sempat naik kencang. Nah ini ya, sempat Adaro naik sampai berapa persen? 7% kemarin ya. Ini terus hari ini terkoreksi
2%. Nah ini. Sama Daru ini kalau di level support ini yang dari kapan hari ya saya buat level supportnya ini enggak tembus-tembus ya, mantul terus di sini naik ke sini mantul lagi terus seperti itu. Begitu pula dengan saham-saham yang lain ya, PTBA segala macam juga. Nah, ini juga ada kenaikan cukup signifikan 5%. Terus ada apalagi Harum, ada Indi. Ini rata-rata naik semua untuk saham batubara. Kemudian untuk harga emas, sudah lama nggak mengupdate harga emas ya. Harga emas selama 1 minggu ini bergeraknya ada penurunan ya. Dari level 1830 ke level 1800-an. Nah, sekarang saya akan masuk ke IHSG-nya. Asing kan masuk banyak. Kita lihat apa saja yang paling banyak dibeli asing selama 1 minggu ini. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dalam 1 minggu ini asing paling banyak masuk di saham BABP, saham dari MNC Group ya. Nah, terus kemudian ada Telkom dan Antam. Nih, 439 miliar, 359 dan 185. Paling banyak di saham BABP. Yang paling banyak dijual oleh asing yaitu saham TUWR ya. TUWR, BCA dan MTEK. Wah, padahal MTEK ini terboosting dengan berita suksesnya Bukalapak ya, karena MTEK kan punya saham di Bukalapak, tapi malah dibuang oleh asing si MTEK ini. Yang nomor satu paling banyak dibuang adalah TUWR. Nah, itu adalah saham-saham yang paling banyak diakumulasi dan dibuang oleh asing ya. Sekarang saya akan masuk ke ini ya, minggu lalu sempat saya bahas yaitu ada saham yang sesuai BNF method ya, ada SKMI, SMF, Pedes, UPMS, Kota, ASMI. Dan ternyata SKMI dan UPMS gagal rebound ya, dua saham ini, dan 4 yang lainnya ini berhasil rebound. SMF, PDES, Kota, dan ASMI. Itu berhasil rebound semua. Terus untuk saham-saham yang pilihan ini yang berdasarkan technical dan broker summary, MPMX sideways dia nggak kemana-mana ya. Minggu lalu di harga 705, sekarang MPMX juga seingat saya juga 705. Nah ini closingnya juga 705. Ini dia masih belum keluar dari box ini. Saham MPMX, terus MLPL dia turun ya dari minggu lalu dan sekarang dia pas ada di level box bawahnya ini ya. Jadi ada di area support. Ini kan garis yang saya bikin minggu lalu. Dia ada di level sini. Nah, down, terus AGI, WSKT naik, terus kemudian MRAT, BRI, dan Verna sideways. Harganya nggak kemana-mana. Nah, untuk minggu ini ada saham yang menurut metode BNF itu ada PTDU, Poli, OPMS, FMII, DGNS, dan ASMI. Nah, thresholdnya kita lihat paling tinggi itu adalah di PTDU, penurunannya ya. Ini saya kasih merah aja. Ini paling tinggi ya PTDU. Coba kita cek sebentar. Nah ini ya, tentu saham yang BNF itu pasti saham yang lagi downtrend. Kenapa? Karena dia mengukur dari penurunan yang paling tajam sejak SMA 25 ya. Ini kalau kita lihat secara volumenya, nah ini ya PTDU ARB ya di hari Jumat ini yang buang biji, cuman volumenya nggak terlalu besar ya ARB-nya. Kita lihat kemarin dia gimana. Volumenya cukup tinggi kemarin, 15 miliar, hari ini 3 miliar. Nah, jadi saham PTDU ini mungkin kita bisa menunggu momentum dia naik dan masuknya bisa agak lumayan lah dibanding saham-saham yang nggak ada volumenya. Terus berikut ini ada Poli ya, POLI ya ini. Nah, kalau volumenya cuma 39 juta ini susah mau masuk ini, lihat ya. Lotnya overnya cuma 6455 gini udah nggak bisa masuk ini. Masa beli cicil, kalau kita beli nyicil cuma satu lot bisa sampai beruban ini akumulasinya. Jadi agak susah masuk ke saham-saham seperti ini. Terus berikutnya ada OPMS. OPMS ini kalau nggak salah minggu lalu juga masuk. Nah ini OPMS ya. Dia gagal rebound. Nah thresholdnya sekarang tinggal 22% ya. OPMS. Ini volumenya udah mulai terbentuk ya. Udah mulai ada susunan rapi ya. Volume bid overnya. Nah ini juga lumayan kalau misalkan kita mau masuk
Tapi ya tunggu di mana momentumnya ada dia kenaikan melawan ya. Terus FMII seperti ini volumenya juga kecil, agak susah kalau misalkan mau masuk. Terus ada DGNS. Nah ini volumenya besar. Nah kita coba lihat. Ini saham ini padahal, bentar ya. Saham ini juga cukup ramai dibahas ya di grup-grup DGNS ini. Ternyata juga masuk ke BNF ini. Berapa penurunannya? Oh, thresholdnya nggak terlalu besar ya, 14,85%. Nah, ini juga bisa dimasukkan watchlist kalau dia ada perlawanan untuk naik ya. Terus ASMI juga masuk ke minggu lalu 30%, minggu ini 26,88%. Karena dia sudah rebound dari minggu lalu. Kalau kita lihat chartnya, nah ini ya, ketika minggu lalu saya bahas, itu ternyata dia sempat rebound, cukup tinggi, sampai menyentuh angka 500 bahkan. Si ASMI ini. Hari ini ditutup kembali lagi ke 438, cuman ini volumenya juga kecil. Oke, sekarang saya akan masuk ke yang technical and broker summary, di mana dua saham ini masih melanjutkan uptrend ya. Jadi saya masukkan, includekan lagi ke untuk minggu depan. Yang pertama AGII, saham ini oksigen ya. Tentu kondisi sekarang saham ini lagi lagi terkena imbas positif karena kondisi COVID ini ya. Ini gambar chartnya minggu lalu, ketika dia menyentuh level sekitar area supportnya ini, dia kembali untuk mantul lagi ya. Dengan ini dia akan mencoba untuk mengejar ke level ini. Ini ada di level 1850. Lanjutan dari minggu lalu ya. Minggu lalu kan targetnya 1850, di 1680 harga terakhirnya. Sekarang 1740, mengejar lagi. Kemudian yang kedua ada Waskita ya. Oh ya, secara broker summary masih big accumulation ya. PD membeli 4, lumayan besar juga PD ini beli. Kita lihat hari ini PD juga beli 29,8 M. Wah, ini besar sekali ya. PD ini sebenarnya sekuritas retail ya. Cuman kalau belinya mendominasi gini, kemungkinan ya ini bukan retail. Ada big player yang pakai sekuritas retail. Next ada WSKT. WSKT, coba kita cek WSKT. Nah ini chart dari yang minggu lalu ini ya, ini sama ini, terus ketembus. Nah minggu lalu kan saya bikin boxnya ini, terus ketembus, udahan dia akan mencoba menembus untuk box berikutnya. Jadi resisten sekarang berubah menjadi support di sini. Ini dia akan mencoba menembus ke level 1100 ini. Jadi saya masuk di sini, ada big akumulasi untuk selama 1 minggu dari Waskita. Yang akumulasi aset ya. Aset ini sukor sekuritas. Seperti itu. Ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Kemudian berikutnya ada saham Aisyah. Neng Aisyah. Aisyah ini saham 3 pilar ya. Nah ini saya buat boxnya juga. Dia berhasil ini ya, di level MA25-nya dia berhasil bertahan ya. Setelah mencoba untuk dijebol beberapa kali di sini dia nggak tembus-tembus, akhirnya dia naik di hari ini cukup signifikan 9,52%. Nah hari ini Jumat ini yang membeli adalah YPMG 29.000 21.000, yang jualan NI. Tidak terlalu kentara ya untuk secara broker summary, jadi dia masih netral. Ini dia masih netral, cuman saya melihat cukup menarik. Kenapa? Karena dia bertahan di level 425 dan berpotensi untuk ke level resisten berikutnya, yaitu di level ini saya kasih target 246. Next ada saham AGRS. AGRS ini mungkin tidak banyak orang yang tahu ya saham ini gimana. Nah ini saham ini sempat right issue ya di harga 170. Nah, makanya dia batas bawahnya ini 170. Nah, ini right issue-nya 170. Sekarang dia mencoba mau nge-break MA25-nya ya. Terus ada big accumulation dari saham AGRS. Saham ini kan saham Bank IBK.
Nah, kalau teman-teman perhatikan selama seminggu ini kayak saham-saham banking kayak BSIM ini kan naik ya cukup kencang, terus apa ada lagi BEMAS, BEMAS ini juga seingat saya juga ada kenaikan ya. Nah ini ya ada kenaikan, terus ada apa lagi BNBA. Nah ini juga ada pola kenaikan, tapi si AGRS ini masih sideways, masih belum ada kenaikan yang cukup berarti ya. Jadi, nah, jadi saya masukkan di sini untuk saham AGRS. Cuman yang perlu diperhatikan lotnya ini nggak terlalu banyak di sini. Seharusnya ya dia itu bid overnya nggak setebel ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat company profile nih ya, yang punya barang itu apa namanya ownernya itu 97% lebih. Mungkin sesudah right issue kalau banyak yang tebus itu retailnya itu nggak terlalu banyak gitu loh porsinya di sini. Katakanlah retailnya itu 2% ya. Nah, market cap-nya kan 2,4 triliun ya. 2,4 triliun berarti 10% 240 M, 1% 24 miliar. Nah, kalau misalkan retailnya ada 2%, berarti retailnya cuma yang yang berkutat di sini itu cuma sekitar 40 miliar saja. Nah, biasanya kalau saham yang retailnya sedikit, itu bid overnya itu nggak terlalu banyak seperti ini. Nah, ini bid overnya gemuk-gemuk ya. Ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, ini kemungkinan besar ya ini pasangan semua bid over di AGRS. Tapi teman-teman perlu perhatikan dari value-nya ya. Value transaksinya itu kecil di AGRS. Jadi kalau misalkan masuk nominal besar, ya pasti 100% ketahuan. Seperti itu. Ini udah jelas barangnya banyak di shareholder-nya. Retailnya cuma sedikit ini. Nah, ini AGRS. Makanya saya masukkan ya. Dengan kondisinya memang masih sideways, ada big accumulation dengan target terdekat di 250. Kalau saham jangan lupa kalau trading selalu pasang stop loss ya. Ini ya di sini 250 ya kurang lebih untuk di level psikologisnya 250-an. Nah, terus next ada saham ERA. ERA. Nah, saham ERA. Saham ERA ini juga ada di sekitar area supportnya ya. Nah, area supportnya kan di sekitar ini, level 575. Jadi ini risk rewardnya cukup menarik, di mana harga terakhirnya kan 590. Terus dia mempunyai target, saya patok di sekitar 640. Nah, kalau teman-teman misalkan mau save, itu bisa bersabar antri buy itu di level dekat supportnya aja, 575-an ini. Jadi kalau misalkan pasang batas stop loss-nya pun nggak terlalu jauh berbeda lah dengan area supportnya. Jadi risikonya kecil, tapi kalau dia bisa mantul rebound, dia rewardnya cukup besar ke angka 640 seperti itu. Untuk broker summary-nya sebenarnya masih ada small distribution ya, jadi kelihatan kayak kaset dia akumulasi beli, tapi ada seller yang besar juga yaitu ZP di sini. Kalau untuk hari ini coba kita lihat gimana broker summary. Hari ini ada akumulasi dari CC ya 10 miliar yang jual LG 5,9. Hari ini sih bagus untuk broker summary-nya. Tapi kalau kita lihat selama 1 minggu ini ya ada yang melawan adalah ZP sellernya. Jadi kita perlu memperhatikan apakah ZP masih terus-menerus berjualan. Nah ini hari ini juga masih jualan tapi ada yang melawan yaitu CC ya. Terus next ada MLPL. Nah, MLPL ini seperti yang tadi sempat saya tunjukkan ya, ini sedang ada di level area support. Nah, pas ini gambar saya minggu lalu di sini kalau saya panjangkan ya. Nah, ini sekarang dia ada menyentuh di sini. Biasanya saham-saham yang kayak gini antara jebol atau mantul seperti itu. Pilihannya antara jebol atau mantul. Kalau mantul ya dia akan menuju ke level sini, tapi mungkin untuk terdekatnya nggak saya pasang di 800-an ya, tapi di 695. Ini, nah ini sebenarnya resistennya. Tapi kalau misalkan mantul terdekatnya mungkin di level 695. Ini saya pasang. Ada akumulasi sedikit dari YU selama 1 minggu. Ini coba saya cek dari broker summary. Ini ya, apa tadi? MLP.
MLPL hari ini ada buangan barang dari CC ya, lumayan besar 11,1 miliar. Kalau selama 1 minggu yang beli YU ya. YU ini CMB Niaga. Ini terus DX Bahana, YJ. Nah, 3 ini top buyernya. Perlu diingat-ingat ya, YU, DX, YJ. Yang top sellernya DRCCAI. DRCCAI. Hari ini DR yang buang barang itu menjadi beli. Ya, CC masih tetap buang, tapi DR-nya sudah menjadi beli. Nah, ini kalau teman-teman suka spekulan buy di support, ini cukup menarik untuk MLPL. Karena risknya kita bisa batasi kecil, ya mungkin kita bisa pasang stop loss di 3% ya. Tapi kalau dia mantul, dia rewardnya cukup besar. MLPL. Next, terakhir ada saham Pegas. Nah, ini dengaran saya masukkan blue chip ya. Karena sekarang kondisinya kan, kalau kita trading blue chip itu rewardnya nggak terlalu banyak, tapi kalau turun ya sama-sama maksimum 7%. Jadi orang-orang lebih banyak masuk ke saham-saham yang second liner ya sekarang. Kalau naik bisa banyak, kalau turun ya sama-sama maksimum 7%. Blue chip kalau naik pun ya mungkin 5-6% ya. Seperti itu. Nah, Pegas ini dia baru saja ini ya menjebol naik dari MA25-nya. MA5-nya mengcross MA25-nya dan dia ada momentum untuk penguatan. Nah, jadi ada kemungkinan dia untuk potensi penguatan, di mana ini resistennya, supportnya berubah menjadi, resistennya berubah menjadi support di level berapa nih? 1050. Seperti itu. Jadi kalau sekarang harganya berapa? Sekarang ini closingnya kan 1065. Nah, ini sama ya kayak tadi, risknya kecil, tapi rewardnya kalau dia bisa mantul cukup besar di saham Pegas. Seperti itu. Jadi saya masukkan di sini, walaupun dia masih sideways, ada akumulasi, dan targetnya saya pasang di 1115. Pegas akumulasi. Hari ini yang beli adalah Macquarie ya. Ini Macquarie. RX sebanyak 17,5, yang jualan Mugi 11,5 miliar. Yang nomor 2, 3, 4 tidak terlalu berpengaruh, yang besar yang ini. Kalau kita lihat selama 1 minggu, nah masih, RX ini berarti baru beli hari ini ya, digetkan sama dia, dijoskan. Jadi hari ini dia kan masuk 17,5 M. Kalau saya search selama 1 minggu, sama dia nggak berubah 17,5 M. Artinya dia baru masuk itu di hari ini. Selama seminggu kemarin dia belum masuk, terus di hari ini langsung masuk cukup besar. Terus yang buang barang DX. Bentar, DX ini kan tadi yang buang. Yang tadi MG. Yang tadi yang buang barang MG ya. Kalau selama seminggu, ini RX dan AK, ini yang sopirnya 30 miliar totalnya kurang lebih, RX dan AK kalau dijumlah. Ini asing atau lokal? Oh ya, ini asing ya. Yang jualan juga ZPYU ini asing, 27 M. Hampir berimbang sebenarnya sih. Ini ya. Terus di sini DX sama YU, itu yang buang barang. Nah, walaupun begitu, ini saya masukkan. Kenapa? Karena saya melihat juga risk versus rewardnya cukup menarik. Ada potensi dia untuk melanjutkan uptrendnya dengan risiko yang kecil. Kalau kita masuk ke saham ini. Nah, untuk saham-saham pilihan minggu ini, ini ya, beberapa saham pilihan. Semoga dapat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mempunyai insight ataupun saham-saham yang juga teman analisa yang cukup menarik, boleh untuk dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Cukup, semoga teman-teman sehat selalu ya, profit selalu. Kalau teman-teman bisa support saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share video ini. Oke, semoga membantu. See you guys.